Badan Pengelola Investasi dan Antara resmi memulai pembangunan 6 proyek strategis hilirisasi di 2 wilayah sekaligus. Groundbreaking ini dilakukan secara serentak di Cilacap, Jawa Tengah dan Mempawah, Kalimantan Barat. Total investasi yang digelontorkan untuk 6 proyek ini mencapai 120 triliun rupiah di kawasan Cilacap dan Antara memulai pembangunan 3 proyek hilirisasi migas dan kimia, termasuk pembangunan pabrik bahan baku plastik dan pupuk. Sementara di Mempawah, fokus utama adalah pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kapasitas produksi mencapai 2 juta ton per tahun. Selain itu, menurut CEO dan Antara Rosan Ruslani, proyek industri ayam terintegrasi juga merupakan bagian pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis. Proyek ini diprediksi akan menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja lokal selama masa konstruksi hingga operasional. Proyek ini ditargetkan selesai dan mulai beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2027 mendatang. Kebutuhan untuk memberikan program makan bergizi gratis ini kan mencapai 80 juta lebih ya, 82 juta lebih. Sehingga kebutuhan ayamnya akan meningkat secara signifikan. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita tidak antisipasi, harga telur, harga ayam ini akan meningkat bisa secara signifikan kalau kita tidak mengantisipasi dari sekarang. Nah, oleh sebab itu ini adalah salah satu antisipasi yang kita lakukan karena kita tentunya prioritasnya adalah penyerapan dari masyarakat, tapi ini adalah buffer yang kita sediakan juga karena kita perhitungan yang sudah diberikan kepada kami bahwa peningkatan penggunaan demand untuk ayam ini akan meningkat secara sangat-sangat signifikan ke depannya, salah satunya karena didorong oleh program makan bergizi gratis. Proyek strategis hilirisasi dan Antara itu sekarang tidak hanya menyentuh kritikal mineral gitu Mas, tapi juga mungkin ke pertanian, peternakan gitu. Dan 2027 katanya udah mulai beroperasi. Anda yakin dengan segitu banyak tanggung jawab yang dimana oleh Danantara bisa benar-benar merealisasikan harapan kita sama-sama bahwa hilirisasi itu menjadi salah satu yang coba dikejar Indonesia? Iya, karena Danantara kan membawahi holding pangan ya, atau ID Food gitu, yang notabene itu juga menjadi bagian untuk mendorong hilirisasi. Jadi hilirisasi kan astacitanya Pak Prabowo ya, bagaimana bisa meng-create nilai tambah di domestik gitu untuk meng-create PDB. Nah, apakah kemudian proyek-proyek itu akan mendrive ekonomi? Kita harap begitu, karena kalau bicara hilirisasi, ya hilirisasi itu kan create nilai tambah, gitu. Katakanlah katakanlah Mempawah tadi ya di Kalimantan Barat, katakanlah itu kan untuk alumina ya, untuk aluminium gitu, bahan boksit gitu ya, dari boksit. Dan memang akan mendrive ekonomi, tidak hanya di domestiknya di provinsi itu, tapi juga tentu ke nasional. Demikian juga katakan di Cilacap untuk minyak dan gas ya, untuk pupuk katakanlah ya, mensupport pupuk, termasuk poultry nih. Poultry ini kan ada layer, ada broiler katakanlah ya, ada pedaging dan petelur yang notabene itu saya kira menjadi peluang besar gitu ya di dalam mendrive atau menekan harga gitu ya. Karena kan daging ayam ini adalah protein yang bisa diakses lebih murah, paling murah dibanding dengan daging merah gitu ya. Apalagi di MBG yang tadi saya sampaikan ya, bahwa MBG ini kan pasar baru yang konsumsi untuk pangan kan tinggi. Mau tidak mau memang harus mendrive itu. Dan tentu yang paling penting lagi ya, terutama ini untuk poultry tadi, akan sangat baik kalau atau bahkan saya kira akan mendrive income masyarakat domestik, harus didorong lagi peternak-peternak mandiri ya yang dari rakyat itu ya. Karena kan katakanlah perusahaan-perusahaan yang besar, peternak-peternak yang besar ya harus menggandeng gitu ya. Dan harapan kita kan Pak Prabowo kemarin tuh ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Itu saya kira ada pesan gitu ya, bahwa harus diajak ya perusahaan-perusahaan bahkan katakanlah yang menengah ataupun yang kecil ya, termasuk juga peternak mandiri gitu ya, untuk berperan di dalam mendorong poultry ini. Karena paling tidak ini menjadi salah satu mungkin pijakan awal bahwa hilirisasi kita, mungkin orang sejauh ini beranggapan ada pada tambang gitu kan. Tapi sekarang sudah menyentuh level-level yang memang lebih dekat ke masyarakat, ke grassroots ya. Karena hilirisasi di sektor pertanian
nilai tambahnya lebih tinggi Lebih tinggi. dibanding dengan di sektor non pertanian. Oke. Itu saya kira. Iya. Kalau mau ya nilai tambah tinggi, Iya. itu di sektor pertanian itu. Baik. Jadi katakanlah ayam gitu ya, Iya. atau Iya. telur Iya. katakanlah, ataupun katakanlah sektor perikanan ya. Saya kira tidak hanya poultry baiknya ya, mungkin di sektor-sektor seperti Iya. maritim, lautan kan potensinya luar biasa. Iya. Nah, kalau Ini coba dikelola semuanya. Nah sebenarnya. betul, tapi kalau kemudian katakanlah poultry dulu Iya. ya, prioritas pertama, saya kira ini harus benar-benar bisa mendrive nilai tambah yang lebih besar. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menstabilkan harga pangan dan juga pastinya pertumbuhan ekonomi kita gitu di sana. Betul. Ini juga kalau ngomongin masalah keuangan, ada Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang meyakini keraguan lembaga pemeringkat Moody's Investor Service terhadap Indonesia bakal hilang usai melihat kinerja perekonomian nasional. Purbaya menjamin fiskal negara memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut. Di mana sebelumnya Moody's Investor Service atau Moody's memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, sementara untuk afirmasi peringkat kredit bertahan di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade. Lembaga pemeringkat kredit global tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Dan Purbaya berpendapat outlook negatif Moody's terhadap Indonesia akan berbeda jika penilaian dilakukan setelah hasil pertumbuhan ekonomi akhir kuartal 2025 keluar. Yang concern mereka agak jauh dari Kementerian Keuangan kan. Yang saya baca-baca itu bukan nyerang masalah defisit, apa. Mereka takut defisit melebar, tapi kan mereka tahu juga saya bisa kendalikan dengan baik. Mungkin mereka keluarkan itu sebelum angka pertumbuhan keluar. Kalau angka pertumbuhan kemarin sudah keluar baru mereka merilis, saya pikir ininya akan berbeda sedikit tonnya. Karena dari sisi fiskal, ilmu fiskal, kita bergerak ke arah yang benar. Pertumbuhan lebih bagus, defisit masih terkendali. Kita berhasil membalikan arah ekonomi dengan biaya yang sebetulnya relatif minimum. Menteri Purbaya meyakini bahwa fiskal kita masih memadai dan kita juga diharapkan pasar global melihat nanti outlook 2025 kita keluar nanti seperti apa. Kalau dari Mas Rizal melihatnya apakah nanti akan ada sentimen positif nih dari global market melihat apabila nanti memang keluar nih realnya 2025 ke 2025 hasilnya? Ya, saya kira peringatan Moody maupun MSCI ini kan titik di mana kita harus memperbaiki gitu ya di sistem keuangan nasional kita gitu. Terutama Moody ya. Moody ini kan melihat masalah utang, masalah kemampuan kredit kita juga dipastikan aman gitu. Dan apalagi melihat fiskal kita nih ya sudah di level hampir 3% gitu ya. Termasuk juga belanja dari fiskal mendorong nilai tambah yang signifikan, nggak apalagi capaian pertumbuhan ekonominya masih katakanlah tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi. Jadi angkanya masih di 5, meskipun ada perbaikan di 5,11 di tahunannya. Nah tentu ini menjadi warning gitu ya bagi pengelola fiskal maupun di sektor keuangan agar lebih produktif sebenarnya gitu ya, karena begini, konsekuensinya adalah dengan Moody mengeluarkan seperti itu, ini agar warning kita sebenarnya dalam negeri gitu ya untuk melihat gitu bahwa supaya kita itu benar-benar gitu ya pengelolaan fiskal juga produktif, kemudian juga pembayaran kredit juga aman, dan ini kalau kemudian tidak cepat gitu ya diantisipasi, apalagi dengan warning dari MSCI. Khawatir sekali. Pertama, kalau dari MSCI kan kita kalau downgrade nih, yang dari emerging ke frontier, ini kan konsekuensinya uang atau investor global itu susah nanti masuk ke kita kan, karena indikator-indikatornya tidak meyakinkan mereka untuk berinvestasi. Makanya perbaikan iklim investasi, layanan investasi, terus realisasi investasi, dan juga kenyamanan berinvestasi, ya itu juga menjadi penting. Jadi investasi dan pemanfaatan kredit gitu ya, ini menjadi penting. Dan yang dikhawatirkan adalah
beban kredit ini kan biasanya kalau misalnya di sektor keuangan menjadi penjaminnya kan ke perbankan kan itu. Iya. Dan perbankan kalau kemudian ternyata katakanlah ya dalam konteks kredit juga berat, maka dikhawatirkan suku bunga akan naik kan. Nah, lagi-lagi akses kredit terhadap perbankan juga berat. Dan investasi lagi-lagi akan semakin berat gitu. Nah, mereka itu masih melihat situasi Indonesia seperti apa nih. Meskipun sudah ada beberapa kebijakan untuk bisa dikatakan menstabilkan pasar bursa kita secara lebih masif lagi, kita harapkan akan kelihatan hasilnya ke depan gitu. Dan apa yang diharapkan oleh kita semua gitu dengan adanya sentilan dari pasar global itu benar-benar bisa menjadi pemati kita untuk lebih baik lagi. Mas Rizal, thank you very much sudah hadir di Ekonomi Malam hari ini. Dari awal kita bahas masalah Festival Imlek hingga kita ngomong masalah Moody's di Ekonomi Malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomi Malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.